Kembali lagi di Breaking News, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama Bapak Taufik Baudin, pakar gestur dan perilaku. Namun sebelumnya, kita kembali menyaksikan tayangan di persidangan mengenai saksi ahli psikolog Antonia Ratih Anjaya yang juga menilai ada beberapa perilaku tak wajar yang ditunjukkan Jessica, seperti membayar pesanan terlebih dahulu serta tidak aktif memainkan handphone seperti yang dilakukan orang seusianya. Kita bicara dalam konteks perilaku, bicara tentang konteks perilaku juga dikaitkan dengan kebiasaan orang-orang sesuai dengan umurnya. Ya. Perilaku yang umumnya ditampilkan oleh orang-orang seumur Jessica sampai yang lebih muda, ini masuk the Y generation, adalah cenderung intens dengan gadget. Jadi mungkin nanti bisa diuji juga kalau mau dilihat di kafe-kafe, dimanapun juga pada saat anak-anak muda berada sendirian, apa yang dilakukan, maka kecenderungan perilaku yang ditampilkan adalah sibuk dengan gadget. Sibuk dengan gadget, dengan sosial media, dengan nonton YouTube, itu adalah perilaku yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang seusia Jessica. Oke, terus dilanjutkan pada momen 16:33:53, Jessica memindahkan paper bag dari meja ke sofa. Umumnya seorang akan meletakkan paper bag di sofa sejak awal masuk ke kafe. Nah, di sini apa yang saudara amati terkait dengan CCTV yang saudara lihat tadi? Kita bicara tentang kelaziman, Pak. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Jadi, sudah. Ya. Ketika masuk yang dilakukan apa? Ya. Ketika dipindah dia duduk yang dilakukan apa? Kemudian ini yang momen terakhir yang minta penjelasan ahli. Pada momen 16:44 setelah koktail miliknya habis dan diangkat oleh pramusaji, Jessica meminum koktail yang ditujukan untuk temannya, Hani. Kemudian ia menggeser gelas koktail menjauh dari depan mejanya. Nah, apa menurut analisa saudara? Jadi dia pesan 2 minuman ya, koktail dan 1 kopi. Iya. Oke. Koktail punya dia sendiri sudah diminum habis, kemudian dia minum koktail temennya. Itu sebenarnya nggak sopan, Pak. Karena kenapa? Itu adalah minuman temannya. Jadi kalau dia mau bisa dia minum, nanti dia pesankan yang baru. Itu kita bicara tentang kenapa itu diminum. Kalau dikaitkan dengan kasusnya, semestinya dia bisa memesankan ulang untuk teman-temannya. Ini saya merujuk kepada apa yang saya lihat dan saya tulis di situ, karena dia minum jatahnya Hani, nggak dihabisin ya, terus dia geser. Baik pemirsa, tadi kita sudah saksikan Pak Taufik sedikit potongan dari psikolog klinis yang sudah menjadi saksi ahli di persidangan hari ini, Antonia Ratih, psikolog dari RSCM. Saya ada 3 hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Taufik. Yang pertama Pak, itu disampaikan mengenai Y generation. Ini kalau kita klasifikasikan ada baby boomer, orang tahun 80-an begitu ya Pak ya. Kemudian Y generation itu 90 menjelang 2000. Sekarang kan kalau anak-anak sekarang yang bergadget atau itu lebih tepatnya millennials istilahnya. Tapi ini cocok nggak untuk kita mengklasifikasikan, oh dia adalah baby boomer karena gayanya begini. Karena ada jutaan manusia di dunia langsung kita klasifikasikan seperti itu. Menurut Bapak bagaimana? Ya itulah, jadi itu kan pola pikirnya sama dengan kita bicara tipologi. Buat saya sih boleh-boleh mempermudah kita memahami satu fenomena, boleh. Tetapi saya mengatakan selalu harus ingat, berapa banyak kelompok masyarakat yang begitu kelompok masyarakat di urban atau di rural. Jenjang apa, tingkat pendidikannya seperti apa, ekonominya kayak apa, budayanya kayak apa. Jadi saya sangat hati-hati kalau mau mengeneralisir sesuatu ya. Nah kembali mengenai itu ada baby boom, ya boleh-boleh aja untuk kita ngobrol. Sekarang ada milenial ya boleh-boleh, tapi berapa banyak? Jadi jangan kita memaksakan diri kita, kalau dia generasi sekian harus seperti itu.
janganlah. Di label bahwa Di label seperti itu. Menurut generasi Y, Gen Y itu harus bermain gadget. gadget. Oke. Belum, enggak lah. Bahwa yang kita ngeliat itu banyak, bahwa jumlahnya mungkin banyak, tapi tidak berarti semuanya harus seperti itu. Ya. Kembali saya ingat, manusia tuh unik. Dalam berbicara manusia, perilaku kita tidak bisa berbicara 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan tampilan, jadi gini lah kalau di kalau saya pakai NLP mengatakan the map is not the territory. Oke, Nah, peta Bandung itu bukan kota Bandung loh. betul. Tapi kita bisa memahami Bandung dari peta. Tapi dia bukan peta Bandung. Sebab ada hal yang di peta itu tidak bisa dilihat. Perilaku orang Bandung kita nggak bisa. Ini sama. Kita yang mengatakan dari tampilan dia kok kita cenderung begini. Tapi jangan dari satu, saya nggak berani dari satu pengamatan. Iya. Series, kemudian dari sini dilihat, kita Baik. cek lagi dari sini. Itu harus, saya nggak berani. Dan tadi disampaikan masalah kelaziman, Pak. Kelaziman itu digunakan dalam kesaksian di persidangan. Kita bahas lagi, tapi usai jeda yang satu ini Pak Taufik. Kita akan kembali lagi di Breaking News.